Suatu ketika Talha bin Ubaidillah ini bermimpi dipertemukan dengan dua orang sahabat yang tadi syahid, yang mati syahid, dan yang 1 tahun kemudian baru meninggal di depan pintu surga. Ternyata pertama-tama yang dipersilakan masuk ke dalam surga adalah orang sahabat yang mati kemudian, yang tadi kurang kuat, yang kurang semangat dalam berperang. Sedangkan orang yang mati syahid dimasukkan ke surga belakangan, setelah sahabatnya yang mati 1 tahun kemudian baru sahabatnya mati syahid itu dimasukkan ke surga. Kemudian Abu Talha pun didatangi oleh malaikat penjaga surga dan diberitahu, ajalmu belum sampai, kembalilah. Ternyata setelah itu Abu Talha bin Abidullah terbangun dan terheran-heran dengan mimpinya tadi. Bagaimana satu orang yang mati syahid, yang kuat ibadahnya, ternyata dimasukkan ke surga kedua. Artinya sahabatnya yang tadi mati belakangan tuh masuk surga duluan, sedangkan yang mati syahid ini masuknya belakangan. Akhirnya dia pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Di depan sahabatnya yang lain, Abu Talha bin Ubaidillah menceritakan tentang mimpinya tadi malam. Maka kata Rasulullah SAW, apakah dalam 1 tahun itu sahabat yang meninggal kemudian itu dia berpuasa? Maka sahabat yang mengatakan yang lain, benar ya Rasulullah, dia berpuasa 1 bulan penuh. Apakah dalam 1 tahun itu sahabat yang mati kemudian itu dia sholat 5 waktu? Ya, dia sholat 5 waktu wahai Rasulullah. Ketahuilah, satu orang yang beribadah selisih 1 tahun dengan sahabatnya yang tadi mati syahid, kedudukan surganya jaraknya antara langit dan bumi. Jadi dengan kita dipanjangkannya umur, dapat bertemu Ramadan, dapat kita memperbanyak ibadah kepada Allah, itu merupakan satu kemuliaan. Bahkan dalam satu hadis ceritakan orang yang dah usianya 80 tahun ke atas, itu Allah Subhanahu wa taala tuh tidak mau lagi mencatat dosa-dosanya. Kalau dia benar-benar orang beriman. Maka kita yang telah dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur. Dan tanda syukur kepada Allah dengan banyak-banyak kita memujinya, mengagungkannya, membesarkannya, dan selalu berdoa kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya untuk supaya dipertahankan. Itulah tanda syukur kita. Bersyukur diberi umur panjang, bersyukur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk datang ke masjid, dapat melakukan Ramadan, dapat melakukan ibadah-ibadah lainnya. Maka syukur kita kepada Allah seperti ini akan Allah tambahkan lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat-nikmatku. Nikmat yang lain tuh mungkin anaknya menjadi anak yang soleh, cucunya menjadi hafiz, seluruh keluarga menjadi anak-anak keluarga yang soleh dan solehah. Itu merupakan nikmat. Terjauh dari musibah itu nikmat. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, udah diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, tapi tidak mau beribadah dan taat kepada Allah, maka tunggulah, kata Allah Ta'ala, sungguhnya ajab aku sangat pedih, kata Allah Ta'ala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, di bulan Ramadan ini kita dianjurkan berdoa. Kata Nabi SAW, 3 orang yang doanya pasti diijabah oleh Allah SWT. Salah satunya adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Artinya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, doa-doanya dikabulkan Allah SWT. Apalagi di bulan Ramadan kita sedang berpuasa. Meskipun dalam pengabulan doanya itu tergantung kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disegerakan, ada yang ditunda, ada yang diganti dengan yang lain. Tapi yang pasti semua doa-doa kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak di dunia ini, pasti dibalas dalam kehidupan akhirat. Mungkin ada orang yang mau minta kaya, tapi Allah Ta'ala itu lebih tahu
Kalau ku beri kekayaan, nanti ini kau mulai lalai, mulai ngurus kekayaan, mulai ngurus kebun, ngurus mobil, lupa kepada ibadah kepada Allah, mulai dah melalaikan solat, tak lagi ke masjid, mulai mengurus yang lain. Allah tahu, maka tidak diberi kekayaan, tapi diberinya kesehatan, kurang lebih pakpok juga. Sebab kalau kita kaya tapi kalau sakit-sakitan pun sama juga. Tiap hari pergi ke rumah sakit, habiskan waktu, habiskan duit. Tapi kalau diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan, itu merupakan nikmat yang besar. Ada juga digantikan dengan yang lain. Misalnya kita minta sesuatu, tidak Allah berikan, tetapi Allah Ta'ala jauhkan kita dari musibah yang mestinya musibah itu kena pada diri kita. Tetapi karena kita minta kepada Allah dan berdoa kepada Allah, maka doa-doa yang kita mintakan menjadi wasilah untuk terjauhnya kita dari musibah. Dan yang terakhir, doa-doa kita nanti di akhirat akan ditunjukkan. Yang tadi tidak dikabulkan di dunia, maka langsung Allah Ta'ala balas di surganya dengan kedudukan derajat yang tinggi. Sehingga ada seorang hamba nanti di akhirat terheran-heran, wahai Allah, kenapa aku dapatkan ganjaran pahala yang besar, yang tinggi, surga yang tinggi? Maka kata Allah Ta'ala, wahai fulan, wahai hambaku, dulu kamu di dunia ini banyak minta kepadaku. Setiap hari kau minta habis sholat, tapi apa yang kau minta, yang ku berikan, yang ku kabulkan atas permintaanmu itu hanya sedikit. Sisanya itu ku simpan sekarang nih di surga. Sekarang kau lihatlah. Maka dia pun terheran-heran dan terkagum-kagum, sampai-sampai dia mengatakan seperti ini, wahai Allah, kalaulah aku tahu balasan dari permintaan-permintaanku semuanya itu engkau kabulkan sekarang di akhirat, maka aku berharap kemarin jangan sampai kau kabulkan semua permintaanku, jangan kau kabulkan doa-doaku di dunia, semuanya biarlah dibalas di surga Allah Ta'ala. Sampai seperti itu. Kita nih, karena kita belum nampak kehidupan akhirat, kita tidak yakin bahwa sebenarnya apa yang Allah janjikan dalam kehidupan akhirat itu lebih besar dengan apa yang ada di dunia ini. Di dunia ini tidak ada apa-apanya. Rumah yang besar suatu saat akan kita tinggalkan, mobil yang bagus juga akan kita tinggalkan. Tidak ada. Yang kita bawa hanyalah iman dan amal, dan apa yang telah kita kirim berupa sedekah, amal soleh untuk membangun kerajaan kita di surga Allah Ta'ala. Itulah yang sebenarnya berkesan. Makanya kita hari ini ditanamkan keyakinan bahwa kehidupan dunia ini adalah main-main, senda gurau, dan kehidupan akhirat itulah kehidupan kita yang sebenarnya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini memberikan kita kekuatan, diberikan Allah Ta'ala kekuatan untuk melaksanakannya sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Bahkan Ramadan ini adalah lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Bahkan kita bersangka kepada Allah, jangan-jangan Ramadan saya ini adalah Ramadan yang terakhir. Jadi kalau kita udah punya prasangka seperti itu, maka kita akan bersungguh-sungguh lagi untuk menjalani Ramadan ini sebaik mungkin. Terutama nanti pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan, yang Allah telah janjikan barang siapa beribadah di malam tersebut, di malam yang ganjil 10 malam terakhir, yaitu malam Lailatul Qadar, maka nilainya seperti orang yang beribadah 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua untuk menjalani Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang benar itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.